Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Nurmawar dengan NIM 87203191500014. Di sini dengan adanya video ini yaitu untuk memenuhi ulangan tengah semester saya dalam mata kuliah Ekonomi Syariah dengan dosen pengampu yaitu Ibu Sriwinarsi MM. Nah, di sini saya ingin membahas dalam judul yaitu uang dalam ekonomi Islam. Nah, saya sendiri dari mahasiswi semester 5 dari Prodi Pendidikan Ekonomi reguler pagi. Oke, baiklah. Selanjutnya kita langsung saja masuk yaitu pengertian uang. Di sini ada pengertian uang dalam ekonomi Islam. Secara etimologi, uang berasal dari kata an-naqdul atau nukut. Pengertiannya ada beberapa makna yaitu berarti yang baik dari dirham, menggenggam dirham, membedakan dirham, dan nak juga berarti tunai ya. Jadi di sini tidak terdapat dalam Al-Quran dan hadis karena bangsa Arab umumnya tidak menggunakan nukut untuk menunjukkan harga. Mereka menggunakan kata dinar untuk menunjukkan mata uang yang terbuat dari emas dan kata dirham untuk menunjukkan alat tukar dari perak. Selanjutnya di sini ada lagi. Nah, di sini ada nih sejarah uang. Jadi, yang pertama sejarah uang itu ada barter. Jadi dalam zaman dulu itu adalah barter. Karena kenapa barter? Karena zaman dahulu itu belum ada yang namanya uang kertas atau uang logam ya. Jadi saling barter. Misalkan barter barang ke barang atau barter kendi ke kendi atau mau barter kendi nih untuk membeli jagung bisa. Yang itu yang disebut dengan barter. Selanjutnya yang kedua ada commodity money. Commodity money, misal uang emas atau perak, mempunyai nilai intrinsik sehingga tidak perlu dijamin ya oleh pemerintah kuantitas yang ditentukan. Kuantitas ditentukan oleh demand atau supply. Jadi commodity money itu adalah contohnya misalkan ya kan di sini adalah nilai intrinsik. Apa sih itu nilai intrinsik? Jadi nilai intrinsik itu adalah kayak emas atau perak ya. Nah, di sini contoh uang komoditas itu adalah emas, perak, tembaga, citra, alkohol, kopi, teh, biji, coklat, garam, dan lain-lainnya. Itu yang dimaksud dengan commodity money ya. Selanjutnya yang kedua ada modern money. Di sini ada modern money. Yang pertama ada paper money, mudah dibawa dan disimpan dengan cara transfer ya, TT itu transfer, dapat dilindungi dari pemalsuan. Faktanya individu tidak dapat mencetak uang supply terbatas ya. Selanjutnya yang kedua ada lagi bank money. Di sini ada deposit di bank dan lembaga keuangan lainnya. Pembayaran tunai dapat diganti dengan cek ya. 90% pembayaran transaksi menggunakan bank money, sisanya dengan currency. Jadi yang paper money itu contohnya kayak uang kertas ya, uang kertas Rp1.000, uang kertas Rp10.000, uang kertas Rp20.000, uang kertas Rp50.000, Rp100.000. Nah, itu yang disebut dengan paper money ya. Selanjutnya ada lagi yaitu konsep uang dalam sistem ekonomi Islam. Di sini ada konsep uang dalam sistem ekonomi Islam. Yang pertama ada uang diperlukan untuk transaksi. Nah, jadi uang itu diperlukan untuk transaksi untuk memudahkan eh, memudahkan individunya agar tidak agar lebih mudah, lebih simpel ya. Sehingga uang adalah pemilik masyarakat dan nilai guna uang meningkat bila kegunaannya dalam transaksi meningkat. Yang kedua ada uang tidak harus nih berbasis pada emas dan perak. Selama dinyatakan oleh pemerintah sebagai alat pembayaran yang sah dan pemerintah wajib menjaga nilainya. Selanjutnya yang ketiga ada nilai tukar uang antar negara adalah merupakan fungsi neraca perdagangan antar negara tersebut. Contoh, misalkan di Indonesia adalah uangnya rupiah. Nah, ternyata di Amerika itu dolar. Nah, $1 di Amerika itu sama saja seperti kalau tahun ini sama saja seperti Rp14.000 ya. Nah, jadi itu ya. Selanjutnya yang keempat adalah suatu negara dapat memakai mata uang negara lain sebagai alat pembayaran yang sah di negara tersebut.
Nah, di sini terakhir juga ada larangan penimbunan emas dan perak ya. Adalah karena emas dan perak pada masa tersebut berlaku sebagai alat penukaran nilai uang. Selanjutnya lagi, ada lagi jenis-jenis uang. Nah, di sini jenis-jenis uang seperti yang tadi sudah jelaskan ya, termasuk ini juga ya. Jadi ada fiat money, commodity money, terus ada gold standard. Kalau gold standard itu seperti misalkan emas batangan ya. Kalau commodity money yang tadi seperti saya bilang bisa kopi, gula, perak, emas, tembaga, alkohol ya. Selanjutnya kalau fiat itu adalah mata uang yang tidak memiliki nilai intrinsik tapi menjadi alat pembayaran yang sah di sebuah perekonomian. Uang kertas adalah contoh dari uang fiat. Nah, jadi uang fiat money itu adalah uang kertas. Oke, selanjutnya ada lagi fungsi uang dalam Islam. Nah, di sini ada fungsi uang dalam Islam. Secara umum, fungsi uang dalam Islam adalah sama dengan pandangan awal yang dikemukakan oleh kaum klasik, yaitu yang pertama alat untuk bertransaksi. Wah, pasti dong alat untuk bertransaksi, karena itu sangat diperlukan sekali. Yang kedua ada satuan hitung. Ketiga ada penyimpanan nilai. Keempat ada standar pembayaran yang tertunda. Selanjutnya ada lagi nih perubahan fungsi uang. Yang pertama ada uang barang atau commodity money. Uang barang adalah alat tukar yang memiliki nilai komoditas atau bisa diperjualbelikan apabila barang tersebut digunakan bukan sebagai uang. Nah, selanjutnya ada uang tanda atau kertas atau token money. Nilai uang dikatakan sebagai uang tanda apabila nilai yang tertera di atas uang lebih tinggi dari nilai bahan yang digunakan atau nilai nominal lebih besar dari nilai intrinsik uang tersebut. Nah, selanjutnya yang ketiga nih ada lagi dari uang giral atau deposit money. Uang girang itu adalah uang yang ada di bank-bank dan bisa dikeluarkan sebuah cek, pengeluaran cek gitu ya. Oke, baik. Sekian pemaparan saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.